wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah GIS Lingkungan. Pada pertemuan hari ini, topik yang akan saya sampaikan adalah mengenai georeferencing. Georeferencing merupakan suatu tindakan yang memang disediakan di dalam aplikasi GIS. Dalam hal ini, pada mata kuliah ini kita menggunakan seri GIS 10.2. Apa itu georeferencing? Georeferencing ini adalah proses bagaimana kita mengikat sebuah peta acuan atau peta dasar yang akan kita gunakan untuk menggambar ulang peta tersebut atau yang disebut dengan digitasi. Supaya proses digitasi yang kita lakukan itu, proses digitasi adalah merupakan terdiri daripada data-data, ya, titik, kemudian garis, ya, titik atau dia disebut point, kemudian garis atau disebut juga line atau polyline, dan area atau yang disebut dengan poligon. Ketiga jenis data ini, ya, nanti di dalam penggambaran peta pada saat digitasi itu merupakan data vektor. Sementara data dasar yang biasanya kita gunakan itu dalam bentuk JPEG, ya, itu merupakan data raster. Jadi kita bagaimana kita proses digitasi ini mengubah, ya, atau menggambar ulang berdasarkan dari data raster menjadi sebuah peta digital, ya. Jadi kita mendigitasi peta dalam bentuk JPEG atau foto, ya, menjadi sebuah peta dalam format SHP. Kalau format SHP ini barulah data tersebut atau file tersebut, ya, file tersebut itu bisa digunakan pada aplikasi GIS, ya, untuk kita melakukan input data, pengolahan data, analisis data, mengedit data, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang tampil di layar depan ini adalah jendela awal ketika kita membuka GIS. Jadi pada pertemuan ini saya beranggapan bahwa kalian sudah menginstal aplikasi atau software GIS 10.2. Kemudian itu kan nanti kalian klik di start itu, ya, di pojok kiri bawah itu. Kemudian kalian nanti akan bisa memilih di situ untuk menampilkan ArcMap, ya. Jadi untuk kepentingan membuat peta ini,
di dalam ArcGIS ini ada di situ fasilitas ArcMap, ya. Fasilitas itulah yang digunakan untuk membuat peta. Nah, yang seperti yang ada di tampilan ini sudah terbuka ArcMap-nya. Nah, ini tampilan pertama, kita cancel saja yang jendela kecil ini ya, karena kita tidak masuk atau tidak menggunakan fasilitas ini ya, atau menu ini. Kita cancel. Nah, kelihatan di sini ada di bagian atas ini adalah menu bar ya, menu bar, kemudian di bawahnya ada toolbar. Di bidang sisi kiri ya, dari atas sampai ke bawah ini yang disebut layer ya, atau TOC, Table of Content. Kemudian di bagian kanan atas ini ada katalog dan search. Katalog ini nanti sering kita gunakan ya, ketika kita akan melakukan digitasi ya. Di sini nanti akan bisa menampilkan di mana posisi folder kita menyimpan file SHP itu. Baik ya, kita mulai saja ya. Kita mulai saja di sini. Kita kecilkan. Jadi tadi georeferencing adalah kita mau mengikat peta dasar ya, yang mau kita digitasi kita ikat kepada koordinat bumi ya, bisa UTM, bisa geografis. Nah, sebelumnya peta dasar tersebut kita harus simpan di folder tertentu. Terserah mau foldernya di mana. Yang penting kalian mudah untuk mencarinya atau menemukannya kembali. Nah, katakanlah sudah saya simpan ya peta JPEG tersebut ya. Nah, terkadang kan kita di lapangan kita sulit untuk mendapatkan peta dalam format SHP. Yang ada adalah peta dalam bentuk raster ya, data ya, dalam bentuk JPEG ya. Atau kita misalnya di kantor desa itu nggak ada ya, atau di kantor camat tidak ada data dalam bentuk SHP maupun JPEG. Tapi kita lihat di dinding kantor desa atau kecamatan itu ada apa? Ada peta. Tapi peta tersebut harus dilengkapi dengan keterangan koordinat di sisi atas, sisi bawah, sisi samping kiri dan kanan. Kita bisa foto peta tersebut untuk kita jadikan peta dasar. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita memanggil. Ya, kita memanggil
peta atau kita munculkan peta JPEG tersebut ya, kita menggunakan menu ini yang ada tanda cross hitam ya, tanda tambah hitam. Ini namanya add data menu ini. Nah, kita klik saja kiri sekali, akan muncul di sini layar ya. Nah, di sini kan belum tampil file peta tersebut. Kita klik di sini ya, di bagian login ini untuk melihat apakah foldernya, untuk melihat atau mencari di folder mana gitu ya. Nah, ini masih dalam format standar, berarti di sini kita masih coba kita gunakan fasilitas ini ya, folder connection ya. Atau di sini connect to folder ya, untuk mencari ini ya. Tadi kita simpan di kalau nggak salah ya. Nah, di sini di folder latihan georeferencing ya. So, di sini. Nah. Jadi di sini sudah tampil ya filenya ya. Kita klik sekali, kemudian kita klik add. Nah, maka akan muncul di sini ya peta dalam bentuk JPEG ini, dan di table of content akan muncul juga keterangan file tersebut. Oke. Nah, peta ini belum memiliki koordinat sistem ya. Maka pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita klik kanan di bagian peta ini ya. Ya. Klik kanan, kita menuju ke data frame properties di paling bawah. Nah, di sini kita pilih koordinat sistem ya. Kemudian kita pilih geographic coordinate system. Jadi kita menggunakan koordinat sistem geografis ya. Nah, ini nanti ada banyak pilihan di beberapa negara. Kita terus ke bawah, kita klik yang bertuliskan world di sini ya. World, dunia. Kita klik 2 kali, akan muncul berapa pilihan itu. Kita pilih WGS 1984. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi peta ini sudah memiliki atau sudah terikat dengan koordinat sistem secara umum. Ya. Nah, langkah selanjutnya kita adalah mau melakukan georeferencing. Ya. Untuk melakukan georeferencing, kita akan mengikat peta ini kepada 4 titik koordinat. Ya, kita akan mengikat peta ini kepada 4 titik koordinat. Nah, untuk membantu proses pengerjaan georeferencing ini, biasanya kita menggunakan fasilitas atau menu ini, pen ya. Pen ini untuk apa? Menggeser-geser peta supaya kita memudahkan untuk mencari bagian yang kita inginkan. Nah, ya, yang ada gambar tangannya itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah zoom to layer. Jadi kita klik kanan di bagian ini, keterangan
peta tersebut pada TOC ya, Table of Content, klik kanan, pilih Zoom to Layer. Nah, Zoom to Layer ini kalau kita klik, saat kita mengerjakan sesuatu pada bidang gambar ini ya, bidang pembuatan peta ini, posisi peta itu akan tidak simetris atau berpindah-pindah. Nah, untuk mengembalikan kepada posisi seperti ini, posisi yang simetris, kita klik kanan tadi di file ini ya, pada Table of Content. Klik kanan, kemudian pilih Zoom to Layer. Kita masih menggunakan pen tadi ya. Nah, nanti kalau misalnya kita untuk langkah selanjutnya, kita mau apa? Kita mau untuk memilih menu yang kita inginkan, kita klik saja di anak panah yang hitam ini, select element. Maka akhirnya nanti yang tadi gambar tangan berubah menjadi anak panah yang warna putih. Oke ya. Nah, sebelumnya kalau kita lihat di menu bar dan di kontrol menu ini belum muncul fasilitas atau menu georeferencing. Dan juga untuk kita add data control ya. Jadi kita klik di customize. Muncul toolbar di sini, kita klik di editor ya, editor. Kemudian di georeferencing kita munculkan di sini ya. Ya, georeferencing. Oke. Kemudian editor nanti ini dibutuhkan untuk kita digitasi. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan ya. Oke ya. Nah, kita pertama-tama kita harus mencatat di titik koordinat mana di dalam peta ya, di dalam peta, bukan yang ada di luar peta, di pinggir-pinggir ini ya. Kita butuh 4 titik pengikat untuk georeferencing. Kita kembali menggunakan pen. Kita dengan pen ini kita bisa menggunakan mouse ya untuk meng-zoom in dan zoom out ya peta tersebut. Kemudian menggeser. Jadi kita untuk mengikat peta ini pada proses georeferencing itu kita kan tadi butuh 4 titik koordinat. 4 titik koordinat itu di dalam peta, yaitu pertemuan antara titik pertemuan antara sumbu X dan Y. Nah, ada sumbu X itu yang ini. Ini katakanlah biasanya saya pengerjaannya dari sisi kanan atas, kemudian berpindah ke kanan ke kiri dari kiri atas, maaf ya.
mulai dari kiri atas, kemudian pindah ke sisi kanan atas, kemudian pindah ke untuk titik yang ketiga kiri bawah, dan untuk titik ya pengikat yang keempat adalah di kanan bawah. Jadi di sini koordinat koordinatnya kita catat dulu di sini. Yang sumbu X-nya adalah di titik pertama ya, itu 109 derajat, 38 menit, 40 detik ya, timur, east ya. Itu sumbu X-nya ya, yang ini. Nah, untuk sumbu Y-nya, ini di sini, yang vertikal kan. Nah, jadi di sini kalau contoh peta di sini lengkap ya, ada koordinat UTM dan koordinat geografis. Kita bisa menggunakan ke salah satu dari koordinat tersebut. Dalam latihan ini kita menggunakan koordinat geografis. Yang ini sama yang ini. Kenapa tadi di awal-awal kita sudah secara umum mengikat peta dasar ini kepada sistem koordinat geografis UTM 1984 kan. Jadi tadi ini udah kita catat yang sumbu X sudah, sumbu Y sekarang itu 0 derajat, 2 menit, dan 5 detik utara atau north. Ya. Kita zoom to layer lagi ya. Kita klik ini. Kita zoom to layer untuk biar petanya di posisi simetris. Nah, ada satu lagi fasilitas yang akan kita gunakan belum muncul ya, yaitu rectangle ya. Kita klik lagi toolbar ini, customize toolbar. Kita pilih draw ya, draw di sini. Sebentar ya. Nah, ini rectangle ya. Jadi kita supaya kita untuk bisa menemukan titik potong antara kedua koordinat tadi, kita menggunakan bantuan ini, rectangle ya, kotak ini ya. Ya, kita kenakan ya posisi titik potong ya, kedua koordinat tadi. Oke, kalau udah pas, dilepas ya. Ya, seperti ini tampilannya. Nah, kita hilangkan dulu warna kuningnya ini, kita klik kanan di bidang tersebut. Kita pergi ke properties. Kemudian di fill color, kita pilih no color. Oke. Nah, ini adalah kotak bantu ya, atau garis bantu untuk kita supaya tepat titik perpotongan antara kedua koordinat tersebut. Jadi di sini nanti kita melakukan pengikatan. Ya. Kemudian
kita pilih ya ini menu yang ini yang ada tambah anak panah, tambah ya, tambah berwarna hijau, anak panah biru, kemudian tambah merah. Kita klik, kemudian kita posisikan di atas titik pertemuan sumbu X dan Y ini ya, kedua koordinat tadi, kita klik kiri terus kanan. Kalau nanti muncul 3 ini, berarti ini sudah berarti benar, prosesnya benar. Tapi kalau hanya 2 ya, hanya input X dan Y dan cancel point itu berarti masih salah, harus diulangi. Nah, ini kita pilih yang tengah. Akan muncul jendela seperti ini, kita masukkan koordinat yang kita catat tadi. Ya. 109, kemudian 38, kemudian 40. Oke, ini is ya, udah betul ya, ini juga tidak boleh salah. Kemudian koordinat yang sumbu Y-nya itu atau latitudenya 0 derajat, kemudian 2 menit dan 5 detik. Dia N, bukan S, atau dia North, bukan South. Jadi kita rubah, kita klik di ini. Ini juga tidak boleh salah. Kalau salah nanti harus ngulang lagi. Kalau sudah benar ini ya, kita cek lagi, sekali lagi, tidak usah buru-buru, kemudian kita klik OK. Nah, untuk mengetahui apakah ini sudah berhasil, kita klik kanan di TOC ini ya, di file JPEG-nya ini yang di bidang layer atau TOC, klik kanan, zoom to layer. Nah, jika kelihatan ini ada tanda plus merah, terus kemudian ada angka, berarti titik pertama itu sudah berhasil kita ikat. Ya. Kemudian kita akan melakukan pengikatan pada titik yang kedua. Kita klik anak panah hitam ini ya di menu toolbar ya. Ini kita hapus saja, kita klik, kita delete aja. Ya, kan supaya nanti tidak. Kemudian kita gunakan lagi fasilitas pen. Kita mau mencari di mana kita akan melakukan koordinat mana, sini ya, yang sumbu X-nya, dan ini sumbu Y-nya. Itu untuk titik yang kedua, kita catat dulu, titik kedua. (109 derajat, 42 menit, 45 detik, timur, east. Kemudian yang sumbu Y-nya 0 derajat, 2 menit, 15 detik, utara, north. Oke. Nah, kembali kita gunakan lagi ya, kita gunakan anak panah hitam ini, kita klik ya. Kita gunakan rectangle tadi untuk membantu. Kita menemukan titik potong dari kedua koordinat ini. Kita hilangkan warnanya ya, properties, color, pilih no color, oke.
Kemudian kita atur supaya pas. Nah, sudah ketemu. Di sinilah kita akan melakukan pengikatan yang kedua. Kita klik tadi, add control point ya. Kita klik sekali, kiri, langsung kanan. Ya, jangan panik kalau misalnya tiba-tiba hilang seperti itu. Itu anomali. Biasanya nggak hilang gitu. Kita catat ya. 109, 42 ya, 109 derajat, 42 menit, 45 detik. Timur, sudah betul. Koordinat yang kedua, 0 derajat, betul, 2 menit. 2 menit, 15 detik. 15 detik. North, sudah betul ya, kita klik OK. Sekarang gantian nih, petanya hilang. Jangan panik. Kita zoom to layer ya. Zoom to layer. Nah, mengapa posisi petanya itu miring? Jika terjadi demikian, itu berarti karena apa? Karena kita baru mengikat dua titik. Kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan mengikat titik yang ketiga. Kita gunakan fasilitas pen lagi ya. Di kiri bawah kita pilih ya. Sebentar. Seharusnya dia tidak, walaupun baru 2 titik, seharusnya tidak miring seperti itu ya. Coba kita undo dulu ya, kita undo. Ya. Kita cek lagi ininya. Koordinatnya sudah benar belum ya? Ya, 109, 38, 40 benar. Yang ini 0 derajat 2 menit 15. Oh, kan ini ada kesalahan input pada di titik pengikat pertama. Seharusnya 0 derajat 2 menit dan 15 detik, tapi kita tadi menginputnya 0 derajat 2 menit 5 detik. Kita cek kembali apakah peta, kita mulai lagi dari awal ya. Pertama-tama kita mau ngecek dulu apakah, nah ini kalau kita lihat di folder ternyata dia sudah terlihat ada di ini di peta tersebut ini sudah terikat gitu ya, karena dia ada simbol AUX dan OVR ini. Makanya kita nggak bisa lagi menggunakan peta di dalam folder ini. Kita nggak apa-apa, kita copy ya, kita copy lagi peta yang sama ini dari flash disk ya. Nah ini ya, kita copy.
Kemudian kita buat folder yang baru lah, biar aman ya. Latihan atau georeferencing 2. Ya, kita simpan di situ saja. Paste ya. Ini murni, petanya belum di georeferencing. Oke, ini kita biar nanti tidak ganggu, kita remove saja, kemudian ini ditutup, kita tidak simpan, kita buka yang baru, kita klik di sini ya, kita pilih di sini ya, klik kiri ArcGIS ya, kita scroll ke bawah, kita pilih ArcMap, akan muncul seperti ini. Halo? Oke ya. Seperti ini ya tampilannya, sama seperti yang awal tadi. Kita cancel. Kemudian kita panggil ya, peta dimaksud. Dan yang itu ya, dia di folder georeferencing 2. Georeferencing 2 ya, georeferencing 2. Kita add. Yes. Oke ya. Kita ikat ya. Kita berikan atau kita ikat di sistem geografis ya. Ini karena ini belum. Ya, koordinat, maksud saya koordinat sistem. Kemudian kita pilih ini. Ya, geographic koordinat sistem ya, sistem geografik ya. Koordinatnya pilih Word, kemudian kita pilih WGS 1984. Oke. Baru kita mulai lagi tadi kita koreksi ini 0 derajat, 2 menit, 5 detik. Kita gunakan ini memperbesar ya, menggeser. Kita gunakan rectangle. Kemudian ya sama dengan tadi ya. Oke, kita hilangkan warnanya. Kita pilih yang transparan saja. No color, oke. Kemudian kita rapikan. Biar dia pas di perpotongan koordinat tersebut yang udah kita catat. Oke, kita pilih add control point. Kita klik kiri dan kanan. Pilih input DMS of long and lat. Kita masukkan koordinatnya. 109, 38, 40. Kemudian yang di bawahnya ya itu adalah 0 derajat, 2 menit ya, 2 menit 15 detik.
Ya, is benar, ini north bukan south. Kita zoom to layer, sudah terikat satu. Ya, select elemen. Kita sebenarnya bisa juga sih menggunakan kotak ini, tapi untuk tahap ini takut membingungkan, sebaiknya saya hapus sajalah kotaknya. Nah, kita kembali kepada ya, kita zoom to layer lagi biar tidak bingung. Gunakan pen lagi ke koordinat yang kedua. Kita gunakan rectangle lagi. Tadi udah kita catat yang kedua ya. Kita gunakan rectangle ya. Kita hilangkan warnanya, transparan saja, no color ya. Kemudian kita rapikan atau kita presisikan. Ini sepertinya sudah pas. Kita cek kembali lah. Sampai benar-benar yakin gitu ya. Oke. Di sini kita ikat di sini ya. Tadi udah dicatat. Oke. Kita pilih add control point, kemudian taruh di sini ya. Kita klik. Nggak usah panik kalau hilang. Kita masukkan koordinatnya. 109, 42 menit, 45 detik ya. Kemudian itu ya. 0 ya. Untuk latitude-nya sumbu Y 2 menit. Oke, dan 15 detik. Periksa kembali dia north apa south, east atau west ya. Ya. Klik, dia north, oke. Nah, sudah posisi masih simetris, berarti kita sudah berhasil ya untuk inputnya. Ini adalah baru dua titik. Kita lanjutkan ke titik yang keempat. Ya, kita pilih dulu ya. Titik yang mana gitu. Ya, titik yang ketiga. Titik 3 ya. 109 derajat. 38 menit 40 detik is di sumbu X-nya. Di sumbu Y-nya ini yang ini ya, atas 0 derajat 1 menit 50 detik south, selatan. Kita gunakan lagi tadi rectangle ya. Kita tempatkan perpotongannya, kita hilangkan. Transparan saja. No color, oke. Kita rapikan persis dia di garis koordinat tersebut. Kita akan ikat di posisinya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita klik add control point ya, add control point.
Klik kiri, klik kanan, input di IMS offload and load, muncul lagi jendela seperti tadi. Yang ketiga ya, input 109 benar, 38 benar, 40 menit. 109 derajat, 38 menit, 40 detik. Kemudian yang latitude-nya sumbu Y-nya 0 derajat, 1 menit, 50 detik. East, south, ya, sudah betul. Dia east, timur, dan selatan. Oke. Oke. Sudah 3, kita lihat benar nggak zoom to layer ya. Alhamdulillah benar ya. Benar. Kita hapus sajalah ini dulu. Kita beralih kita gunakan pen lagi ke titik ikat yang keempat. Di sini dan di sini ya kita gunakan. Oke, kita catat ya titik yang keempat. Sumbu X-nya 109 derajat, 42 menit, 45 detik, is. Sumbu Y-nya 0 derajat, 1 menit, 50 detik, short. Oke. Kita gunakan kembali rectangle ya. Kurang ke atas. Kita hilangkan dulu ini. Oke. Kita tarik ke bawah saja. Kita rapikan sampai dia menyentuh ini koordinat di sumbu X dan Y sudah pas ya ini. Kita cek kembali. Kalau ragu, Oke, kita klik add control point. Tekan di sini, bismillah ya Allah. Oke, kita masukkan koordinatnya 109, 42 benar, dan 45 nih. Is benar ya. Kemudian yang kedua 0 derajat, 1 menit, 50 detik. Is short. Ya, sudah benar, ini sudah dicek, benar. Oke. Zoom to layer. Nah. Jadi di sini kita lihat sudah ada empat koordinat untuk mengikat peta ini untuk proses georeferencing 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita klik di georeferencing. Kita pilih update georeferencing. Selesai sudah proses georeferencing. Nah, baik ya. Saya kira untuk proses georeferencing sudah selesai. Yang perlu saya ingatkan adalah nanti kalau kalian dari awalnya memilih koordinat sistemnya adalah geografik, maka untuk seterusnya kalian adalah untuk titik ikatnya kalian menggunakan sistem koordinat geografik. Jika misalnya dari awal itu kalian menggunakan sistem koordinat UTM, kalian untuk seterusnya menggunakan koordinat sistem UTM. Mungkin
Itu saja dari saya untuk sementara ini. Untuk terkait digitasi, ya jangan lupa kita save dulu ya, kita simpan pekerjaan kita. Ya, katakan di sini tadi kita di E ya, di georeferencing 2. Kita beri nama latihan georeferencing 2. Save. Baik, sudah tersimpan file kita. Nanti bisa kita panggil untuk selanjutnya kita melakukan pekerjaan selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi saya kira sudah selesai ya untuk proses georeferencing. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.